Pasangan yang melakukan pemotretan prewedding di Bromo mengaku menyesal atas kebakaran yang terjadi. Tapi kok mereka malah mau lapor balik petugas sih? Kita kupas di 4 menit update. Manajer wedding organizer kasus flare prewedding di Gunung Bromo udah ditetapkan jadi tersangka dengan maksimal 5 tahun penjara dan denda 1,5 miliar. Polisi mengamankan total 6 orang termasuk 2 orang calon pengantin dan kru. Tapi hanya manajernya yang baru jadi tersangka. Ternyata selain karena menggunakan flare, mereka nggak punya surat izin untuk masuk ke dalam kawasan konservasi. Mereka membawa 5 flare yang akan digunakan saat sesi foto, namun salah satu flare nggak langsung menyala dan justru meletup. Letupan itu mengeluarkan percikan api yang mengenai rumput kering dan membakar lahan di Bromo. Hingga kini, api sudah menghabisi 274 hektar blok savana lembah Watangan atau Bukit Teletabis, yang bahkan mencapai Malang. Aduh, Mas, Mbak, hidup lagi capek-capeknya malah bikin kita makin capek lihat kejadian ini. Meskipun katanya sih saat api mulai menyala, mereka udah berusaha padamkan dengan menyiramkan air dari botol kecil. Tapi dari videonya pas api udah mulai besar, mereka masih ada loh di lokasi dan kayaknya masih sempet ya cek-cek foto di kamera. Peristiwa ini terjadi 6 September, namun bukannya mereda, 4 hari setelah kejadian, pada tanggal 10 September muncul pusaran api seperti tornado di tengah kebakaran lahan Bromo. Ini terjadi berasal dari kondisi panas ekstrim yang ditimbulkan karena kebakaran dari flare yang memicu peningkatan suhu udara secara spontan. Tornado api itu jadi salah satu yang membahayakan dalam proses pemadaman seluruh titik api kebakaran. Kejadian ini bikin kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ditutup total sampai waktu yang belum bisa ditentukan. Bahkan akses jalan antara Malang Lumajang juga ditutup. Akses wisata ke Ranu Regulo juga ditutup. Negara rugi besar nih gara-gara ini. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto spill biaya buat memadamkan kebakaran yang per jamnya sampai 150 juta rupiah loh dengan waterbombing. Dalam sehari, waterbombing dilakukan sebanyak 163 kali dengan total 58 jam. Belum lagi pemadaman itu melibatkan helikopter yang super mahal. Dan lagi pemasukan yang hilang. Padahal dari pengunjung bisa mendapatkan sekitar 34 juta rupiah loh per harinya. Bukan cuma pendapatan negara yang melayang, namun tentunya ada dampak pada flora dan fauna yang rusak akibat kebakaran. Vegetasi endemik atau tumbuhan alami khas Bromo dan tempat tinggal hewan di sana hangus terbakar. Bahkan menyebabkan akses air bersih warga juga rusak dan terancam kekeringan. Di tanggal 12 September, setelah 6 hari terbakar, akhirnya semua titik api di Bromo berhasil dipadamkan, termasuk yang ada di Pasuruan. Namun, pengawasan tetap masih dilakukan untuk menjaga Bromo sambil menunggu Bromo kembali pulih. Katanya yang terlibat sih mengaku menyesal, tapi saat diamankan di Polres Probolinggo, calon pengantin beserta kru justru tampak santai dan gak ada ekspresi penyesalan. Bahkan saat ini kuasa hukum rombongan prewedding Bromo malah mau lapor balik pihak Taman Nasional Bromo karena pengelola wisata dianggap lalai. Aduh, emang boleh se-playing victim ini? Ini jadi pelajaran penting banget ya G-Friends. Pelajaran besar dan termahal. Sebagai manusia, kita tidak boleh licik, berbohong, ceroboh, dan egois. Bijak dalam setiap tindakan kita juga harus sadar betapa pentingnya menjaga alam dan lingkungan. Buang sampah di tempatnya itu masih belum cukup. Kita harus peka dan berpikir kritis setiap aktivitas kita. Apakah akan berdampak buruk dan merugikan diri kita, orang lain, tumbuhan, hewan, hutan, laut, udara, serta seluruh elemen lingkungan sekitar kita. Sehat tidaknya bumi tergantung bagaimana cara kita hidup. Setuju? Menurut kamu, gimana G-Friends soal peristiwa miris ini? Tulis di kolom komentar pendapat kamu ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Golkar nomor 4.